karena saya gumuli, saya doa, saya minta Tuhan, saya minta yang jelas Tuhan, minta saya jawaban. minta Tuhan, mari Tuhan, jangan, saya butuh Engkau berbicara buat saya, yes, no what, because I'm going home. Siapa yang nggak kenal dengan satu institusi yang ada di Indonesia dengan nama Cahaya Bagi Negeri? Atau kalau saudara lihat televisi, kadang-kadang kita ngelihat acara yang namanya Solusi, betul nggak? Dan kemudian kalau kita lihat websitenya namanya jawaban.com. Nah, hari ini kita mendapatkan suatu kehormatan banget nih. Bosnya atau CEO-nya ini hari ini tampil di Good News Program. Dan kita mendapatkan kesempatan kolaborasi dengan Mr. Mark McClendon. Welcome to Good News Program. Thank you. Thank you so much. Thank you for having You're finally here. Yes, akhirnya. What a joy. Akhirnya. Setelah hampir 20 tahun, Yeah. dipandang cukup berharga untuk datang ke Good News Program. Wow. Ya saya kalau 20, ya pikir-pikir dulu kan. Pikir 20 tahun. Yeah, thank you so much ya for your time. Mark bersedia datang ke Good News Program. Suatu kehormatan buat kami. Ya. banget buat kami. Kadang-kadang kalau kita lagi ngomong-ngomong, kadang-kadang kita bilang, ini ada solusinya, ingat solusi jadi. Terus kemudian jawabannya apa? Ingat jawaban. Tapi kita nggak boleh lupa, pasti ada good news-nya juga. Yes. Ya. Ya, jadi hari ini ya diajak ya semuanya ke Good News. Good News ada website nggak? Ada dong. Ada. Apa? Good News. Anugerah.net. Anugerah.net. Betul. Jadi mari saudara pemirsa, marilah segera itu tampil. Datang di anugerah.net dan simak pelayanan Anugerah Ministry. Terima kasih. Gitu ya. Jangan lupa loh untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Itu YouTube berarti. Iya betul. Iya. Amazing. Okay. Langsung aja ya. Yeah. Mark udah di Indonesia selama 25 tahun kan CBN itu ya. Dan beberapa bulan lalu kami mendapatkan kesempatan untuk diundang to celebrate bersama-sama dengan kalian semua. So kasih tahu kami sedikit tentang secara singkat CBN gitu. Ya, jadi ya puji Tuhan pengalaman yang menggugah ya. Karena sesuatu yang kayak gimana tidak mungkin tetapi bisa bertunas di tengah-tengah keadaan yang kurang kondusif ya. Dan itu di tahun 1998 justru di masa kerusuhan. Di situ sebenarnya istri saya berdoa apakah kami balik ke Amerika atau saya pulang ke Amerika terus tenang dulu, lihat bagaimana Indonesia keadaannya, perkembangannya, terus rencanakan langkah-langkah berikutnya. Terus kita memang berpikir mau seperti itu, bahkan dari kedutaan Amerika menghubungi saya. Dan mereka bilang bahwa Anda akan di airlift. Jadi warga negara Amerika akan diangkut ke Singapura, evakuasi. Terima kasih. Terus kami diberi waktu untuk harus daftar. Jadi saya bilang kepada wakil dari kedutaan, saya bilang saya nggak bisa daftar sekarang lewat telepon. Saya harus berpikir dulu, saya harus berdoa dulu. Terus dia bilang, oh kamu mau berdoa dulu ya. Dia bilang, nanti sore jam 4 saya akan telepon dan Anda akan dapat kesempatan terakhir. Dia tutup gitu. Terus saya berdoa sama istri saya. Dan apa yang harus kami kerjakan? Pulang atau dievakuasi atau gimana? Waktu kami berdoa, dan ini dalam keadaan yang tahun 98 yang sangat mencekam. Itu istilah yang paling tepat, mencekam. Segala keadaan di ibu kota chaos dan kacau dan rusuh dan wah pokoknya itu menegangkan sekali gitu. Terus berdoa. Kami berdoa. Bagi saya itu kurang lebih seperti semacam formalitas juga. Maksudnya kita berdoa tapi di dalam pikiran kami sebenarnya yuk mari kita namanya juga dievakuasi gitu kan. Ya udah deh gitu kan. Tapi waktu kami berdoa itu ada satu suara yang begitu kuat di batin saya.
jangan kemana-mana, kamu harus tetap di sini. Wow. Ya, Wow. terus udah selesai berdoa, istri saya dapat hal yang sama. Wow. Dia bilang, kayaknya kita nggak boleh pergi. Saya juga sama, kita nggak boleh, kita harus tetap di sini. Wah, terus gimana? Terus telepon dari kedutaan, Pak Mark, Mr. McClendon, we have you on the list for evacuation. Please confirm. Saya kasih tahu dia, no, kami memilih untuk tidak dievakuasi. Dia bilang ini kesempatan terakhir. Kalau Anda menolak untuk masuk di daftar evakuasi, maka sudah tidak ada lagi kesempatan. Saya bilang udah nggak mau, saya nggak mau. Terus saya bilang fine. Dia nggak happy juga, dia marah. Dia bilang kami jangan berharap kami bisa bantu di kemudian hari. Dia banting telepon. Dan honestly, sejujurnya di momen itu kita kan, did I just do the right thing? Yeah. Itu bagaimana gitu kan. Sudah beberapa hari kemudian datang lagi suara yang tenang, yang sangat cakep ya di tengah-tengah keadaan seperti itu. Hubungilah pelayanan CBN dan beritahu kepada mereka bahwa inilah waktunya Tuhan akan mencurahkan kemuliaannya atas bangsa ini. Waduh, merinding. Inilah masanya gitu. Wah, saya tulis tuh. Saya tulis tangan, kirim pakai fax. Masih ingat fax? Iya, masih. Saya kirim fax 1 halaman aja. Saya tanda tangan. Inilah waktunya kalau rindu ada pelayanan yang betul-betul yang transformatif. Inilah waktunya gitu. Dan saya kirim kepada mereka dalam waktu 2 minggu. Ya, mereka datang. Jadi mereka hubungi mereka. Jadi CEO dari CBN waktu itu bukan CEO-nya, salah satu leaders yang sekarang menjadi CEO. Dia dapat surat itu, fax itu. Dia bilang begini, loh kok bisa? Ini persis Tuhan bicara buat saya. Wow. Waktu dia lihat berita Indonesia, Tuhan bicara bahwa now is the time. Oh wow. Jadi udah langsung. Jadi dia datang karena dia merasa bahwa apa yang dia dengar dari Tuhan dan apa yang saya dengar dari Tuhan itu konfirmasi ya. See, that's how. Tuhan bekerja seperti itu. Dia datang, mobil-mobil masih berasap di jalanan di ibu kota. Dia berani juga ya, Berani karena sekali. kan pasti ada travel warning, nggak boleh. Kami betul sekali. Dia datang dari Cengkareng sampai ke Jalan Gunung Sahari, waktunya cuma 20 menit sampai ke hotel. Kami ketemu. Saya lepas dari perumahan saya harus tanda tangan bahwa saya udah mereka tidak bertanggung jawab. Siap mati itu. Saya udah jalan tol ke Jakarta itu ngebut itu, gitu. Dan disitulah ya doa, nangis dan akhirnya merasa bahwa ini memang yang Tuhan mau. Jadilah. Jadi CBN sebenarnya mulai di tengah-tengah kerusuhan. Amazing. Dan 25 tahun itu bukan masa yang pendek ya. So on behalf of Indonesian, kita juga bersyukur nih. Berterima kasih juga karena CBN melalui berbagai macam programnya, melalui OB terutama ya. Obor berkat Indonesia. Obor berkat bagi Indonesia ya. Dan itu juga menjadi benar-benar menjangkau ke grassroots level yang sangat luar biasa banget gitu. So thank you so much. Thank you. Terima kasih mengasihi Indonesia. Tapi bagaimana bisa Mark mempunyai hati untuk Indonesia? Why did you come to Indonesia? It's really interesting story actually. Karena saya itu waktu saya wisuda dari perkuliahan saya memang udah sebarkan CV. Saya mau mulai kerja di Amerika, saya mau nitip karir. Di ORU, right? Saya lulusan dari Oral Roberts University. Bareng sama Richard Buntario and stuff. Ada beberapa teman Indonesia yang salah satu ada Billy Lantang, Richard Buntario. So now we know how old you are. Hey, that's not nice. But you look you are very kinsman. Right. Well, I'm an older kinsman. So itu saya dapat di kampus itu ada satu waktu itu papi saya dia profesor di Oral Roberts University dan dia pegang satu departemen itu telecommunications waktu itu. Ya semacam media dan teknologi lah sebenarnya.
Tapi ya waktu itu kan lebih berat ke broadcasting kan. Nah itu saya double major, saya di situ di bisnis juga gitu. Nah di situ di lorong situ ada satu pengumuman mission trip to Thailand. Saya hubungin papi saya. I said, Dad, what is a mission trip to Thailand? Tell me about it. He goes, it's a mission trip to Thailand. Kita ada space untuk 5 orang. Kenapa kamu mau pergi gitu? Saya bilang, saya sign up itu. Itu yang mesti kita cari duit itu $2,400 atau $2,200. Pokoknya lebih dari $2,000 untuk tiket dan expenses selama 3 bulan itu. $2,400 itu duitnya banyak. Orang nggak punya duit ya. Dan saya baru selesai kuliah, I have no money. Belum kerja. Iya. Jadi kita kan harus cari. Jadi saya kemana-mana itu my first fundraising ya. Terus saya cari donor kan. Mau nggak kamu bantu? Jadi kamu mau apa? Saya merasa Tuhan menuntun saya ikuti mission trip ini. Kalau Anda mau bantu sponsori, itu puji Tuhan. Karena Tuhan menggerakkan hati saya. Saya keliling dan saya dapat. Bahkan lebih dari $2,400, puji Tuhan. Saya balik lagi, kira-kira 3 minggu sebelum berangkat, saya kasih tahu ke profesor itu yang notabene adalah ayahku sendiri. I said, Dad, I've got all my money. He says, loh, itu kan sudah dibatalkan. I said, what? Katanya semua yang sign up sudah DO semua karena mereka nggak dapat uang. Sebenarnya saya udah, gimana dong saya udah dapat gitu. Dia bilang ya sebaiknya kamu kembalikan ke orangnya satu-satu ya, beritahu bahwa perjalanannya dibatalkan. Terus saya bingung karena gini, saya pikir kan saya pergi ke semua orang, saya bilang Tuhan yang bicara, Tuhan menggerakkan saya. Sekarang mau balik lagi, Tuhan berubah pikiran. Jadi saya, Tuhan itu he changed his mind ya. Aduh gimana gitu, aku bilang sama papi, saya gak bisa dong saya kembalikan duitnya. Dia bilang ya alternatif kedua adalah kamu hubungin misionaris yang mengundang dan kamu izin kalau kamu datang sendiri gimana. Oh ya udah gitu aja. Saya telepon orangnya. Ya you know lah kalau telepon tahun-tahun 85 gitu. It depends on whether you are using AT&T or MCI. That's right. That's right. Dan itu dia pakai apa? Ini kan Thailand gitu. Betul. Dan itu semrautan sekali dan gak jelas. Tapi sedikit-sedikit kedengaran, sedikit-sedikit dia dengar saya, sedikit-sedikit saya dengar dia. Akhirnya saya dengar dia ngomong begini, katanya, come on then. Dia orang Texas gitu. Come on then if you want to come. So that was it. Ya sudah, saya berangkat sendiri dan saya nggak pernah lupa di tahun itu orang tua mengantar kita itu sampai ke gate bisa. Iya, betul. Kalau sekarang udah nggak bisa kan pasca 9/11. Jadi dia antar saya ke gate, mama dan papa antar saya sampai kepada pintu keberangkatan. Pertama kali dalam hidup saya lihat papi saya nangis. Oh ya? Iya. Saya kaget dong. Why is my dad crying? Kenapa dia nangis gitu? Saya peluk dia. I was like, cannot be, right? This is impossible, Iron Man. Manusia besi yang tidak pernah, saya pikir dia punya tear ducts-nya udah mampet itu, udah rusak. Terus dia lap air mata. So, you okay, Dad? Yeah. Nah, dia sudah tahu ada panggilan Tuhan atas hidup saya. Sementara anak muda ini belum ngeh gitu loh. Jadi dia merasa bahwa saya berangkat bisa jadi dia nggak pernah ketemu lagi. Siapa tahu apa akan terjadi dan mungkin saya nggak pulang. Dan itulah, jadi saya pergi ke Thailand. Dan di 3 bulan itu menjadi seperti bulan-bulan di mana God set me up. So God will set you up. God will set you up to choose. Tuhan akan selalu posisikan kita di mana kita diperhadapkan dengan pilihan. Dengan harapan bahwa kita milih menurut kehendaknya. Tapi kan dia create us as
sons, not robots, right? Betul, Jadi betul. pilihan itu penting bagi Tuhan. Jadi He set me up untuk tiba di perempatan di mana saya harus milih. Dan itu terjadi, perempatan itu terjadi di sebuah desa namanya Nongki. Desa Nongki di pertengahan Thailand, saya lagi main Lik Gay. Jadi Lik Gay itu drama tradisional yang ada di Thailand. Ya kayak semacam wayang orang lah gitu ya. Terus orang dicat itu pakai kostum tradisional. Terus kita keluar dengan very similar to like Javanese style dancing dan saya ditampilkan di situ. Jadi saya main. Nah ini orang bule main Lik Gay di desa kecil di provinsi yang menarik sekali di Anta Beranta wah itu menarik atraksi sekali. Buat mereka. Wah atraksi. Mereka datang jauh dekat. Wah dari mana-mana datang ribuan orang. Ini orang bule main Lik Gay itu penuh full. Terus itu udah heboh itu. Terus itu malam kita itu adakan penginjilan kan, terus kita doain orang, terus siapa mau terima Yesus dan sebagainya. Pagi, jadi itu rumah panggung itu di situ penduduk. Nah rumah panggung pemilik rumah itu malam dia babi itu dikurung di bawah. Sementara saya tidur di situ. Di atas. Ya lantainya ya bambu gitu. Jadi hawanya babi. Naik ke atas. Iya, jadi sepanjang malam. Dong. All night long, sepanjang malam dengar dia juga liatin saya ini siapa gitu. 3 bulan kayak gitu. No, dan ini hanya beberapa hari. Tapi di akhir daripada 3 bulan itu pelayanan misi. Jadi selama 3 bulan itu saya ngajarin apa? Producing, directing, writing, lighting. Nice. Itu. Masih nungguin ya? Jangan lupa subscribe untuk mendukung pelayanan ini. Saya ajarin ini pelayanan, produksi apa namanya program TV kayak gini, skripnya kayak gini, lightingnya kayak gini, naskahnya gitu. Jadi, tetapi ini penginjilan itu sewaktu-waktu kami pergi membuat outreach gitu kan, penjangkauan gitu. Nah ini di akhir. Nah, itu saya bangun jam 5 pagi, jam 5:30. Karena lengket gitu, pengen mandi, ngerti nggak? Panas. Iya. Wah, itu bukan panas lagi. Dan itu udah diselimuti dengan bau babi kan. Jadi saya pergi ke itu, masih saya bergulat dengan sarung. Karena saya nggak ngerti. Saya pergi ke sumur. Nah, di sumur itu kan pakai tali, pakai ember, terus ada gayung gitu ya. Dan saya coba negosiasi dengan itu. Saya mandi, nah tanpa saya sadar saya dipergoki anak. Jadi aku dengar cekikan itu, saya lihat ada anak kecil di situ lagi pergoki saya. Mereka itu merasa terhibur sekali. Ketiban rezeki nomplok. Ada orang bule yang tadi malam sekarang mandi di sumur. Besok saya datang udah 25 anak nunggu. Wow. Iya. Jadi hari yang ketiga itu the full house di sumur. Pengen lihat bule mandi. Iya. Jadi saya main dan saya bikin drama dan saya bikin lucu dan mereka semua ngakak. Itu jadi rame di sumur. Keluar juga mama-mama gitu ya. Jadi saya lagi main begitu, tiba-tiba suara Tuhan bicara buat saya. Itu di batin saya sekali lagi, suara Tuhannya begitu cantik ya, yang begitu berwibawa. Di batin kita di tengah-tengah hiruk pikuk tapi so clear. Terus Tuhan, saya pas lihat, pas kayak ada tirai air karena tuang air kan, matahari terbit. Itu pantulan cahaya matahari dari gigi susu gitu ya. Kayak bintang-bintang kan di air. Gitu. Tiba-tiba Tuhan bicara gini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan? Gitu. Nah itu tahun 1985. Saya dengar itu, saya tercengang. Saya langsung saat itu, saya frozen. So it's like, what? Terus saya langsung ngerti, itu menariknya kalau suara Tuhan, menariknya adalah bahwa
kita bisa mengerti secara multidimensi. Padahal pernyataannya sederhana. Dan saya langsung mengerti bahwa kalau bukan kamu, kita selalu pikir orang lain akan pergi dan lakukan misi. Kita selalu anggap bahwa pasti adalah orang yang menjawab panggilan Tuhan. Padahal belum tentu. Makanya Yesus mengatakan begini, dia bilang, berdoalah kepada Tuhan yang punya tuaian. Berserulah kepada dia supaya apa? Dia mengutus pekerja-pekerja ke dalam tuaian. Tuaiannya banyak. Kenapa? Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang menjawab gitu. Betul. Banyak kita terlalu sibuk untuk mengurus kepentingan Tuhan. Kita terlalu terkesima dengan rancangan rencana kita sendiri untuk hidup kita. Nah di situ, jadi saya langsung itu satu pergumulan yang membuat saya menunda pulang ke Amerika 2 bulan. Wow. Saya menunda jadi 5 bulan pesawat. Jadi 5 bulan di Thailand sambil belajar Pasatay. Jadi bahasa saya pertama di Southeast Asia adalah Pasatay. Jadi saya itu tunda dan saya gumulin, Tuhan, engkau lagi bicara apa? Jangan main-main lah. Ini CV saya udah keluar. Saya ditunggu pulang ke Amerika. Saya nggak mau jadi misionaris. Saya mau kerja gitu kan. Umur berapa waktu itu? Itu umur 21 tahun. 21 jadi tahun. waktu saya nunda, saya pindah jadi umur 22 tahun. Jadi 22 tahun plus seminggu saya ketemu seorang bapak yang mengajak saya ketemu. Saya datang malam-malam ketemu dia. Saya ketemu di gereja dan kita ngobrol sebentar. Dia bilang, saya pengen ketemu Mark. Kita ngobrol besok di kantor saya, mau nggak gitu. Saya umur 22 tahun, nggak ada kerjaan, nginap di asrama, lagi berdoa, Tuhan lagi mau apa dengan hidup saya. Saya diajak ketemu yang ngobrol I have nothing else to do gitu. Datanglah saya di kantor dia malam. Jam 8 malam. Dia misionaris, dia mengajar di sebuah STT. Satu-satunya STT di Thailand. Mahawitilai-Payap. Di Thailand, daerah utara waktu itu. Saya datang, saya ngintip ke dalam. Ini bapak ini duduk di mejanya. Dengan jubah hitam. Ada kerah putih. Terus Alkitab terbuka di depan dia. Dia seperti ini, dengan kacamata dia. Dia begini, gila man, kayak serial killer. It's like, who is this guy? He could be anybody. It's like scary man, like film. Saya masih berdiri di pintu. Terus saya pikir, gue kabur aja ya. Gue udah gak jadi nih gitu. Cuman saya tahu juga derap langkah saya kan kedengaran di lorong. Namanya malam gitu. Terus aku bilang sama dia, selamat malam, good evening, sir. Aku bilang. Terus dia lihat saya. Lalu dia tunjuk saya. Dan dia bilang begini, God is calling you, but will you go? Wow. Tangan dia, tangan kiri. Udah gak bisa lari kau. Saya masih di pintu. And I'm like, what? You know that moment, right? Nah ini di perempatan ini tuh kayak saking Tuhan serius. Karena saya gumuli, saya doa, saya minta Tuhan, saya minta yang jelas Tuhan, saya minta Tuhan, mari Tuhan, jangan, saya butuh Engkau berbicara buat saya. Yes, no, what? Because I'm going home. Gitu. Nah di situ Tuhan, tapi sebenarnya saya harus bilang bahwa menurut saya pada waktu itu ada something inside of me, ada sesuatu di dalam diri saya yang memang sudah dipersiapkan untuk mission. Saya sudah diposisikan dan ada sesuatu di dalam diri saya yang I can feel it just click in my spirit. Saya ada di Thailand itu saya seperti orang yang I'm hungry. Aku lapar. Aku kayak I'm ready to do something gitu. Cuman kita kan masih bergulat dengan kedagingan kita yang maunya yang enak gitu loh. Kita selalu cari yang enak. Yang nyaman lah ya. Iya nyaman. Amerika nyaman. Jadi di situ betul. Saya tiba-tiba dengar diri saya ngomong begini, I will go.
Dia bilang, if you will go, katanya gini, kneel on this floor tonight, for I am going to anoint you into your ministry. Saya maju 3 langkah, jatuh berlutut, saya angkat tangan, kayak Tuhan yang ada di depan saya, bukan itu Bapak. Wow. Terus dia berdiri dengan dia punya jubah. It's very dramatic. Wow. Dramatis sekali jubahnya dia itu kayak Darth Vader, you know. Mesti difilmkan. Ada backsoundnya juga. Backsoundnya kira-kira apa tuh? Betul. Terus dia ambil minyak urpan, dia ada di meja, ada minyak di situ, dia bikin tanda salib di. Saya selalu kasih tahu kepada anak muda, dia minyaknya kebanyakan. Jadi dia masuk dalam mata saya, udah turun di sini gitu. Terus dia doa, dia doanya sederhana. Dan dia bilang begini, malam ini saya mengurapi kamu untuk melayani Tuhan. Di dalam karunia talenta yang Tuhan beri. Pergilah layanilah Tuhan dengan setia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 30 detik. Maybe 1 menit doanya. Yeah. Habis itu selesai. Saya duduk di depan dia, saya lap itu minyak dan air mata. Yeah. Dan saya bilang, saya banyak pertanyaan. Dan dia jawab saya begini. I have nothing more to say to you, young man. If you want to ask, you ask the Lord. Wow. Nah itu. Jadi malam itu saya pulang. Nah, saya selalu beritahu kepada orang. Yeah. Tuhan kita pada esensinya adalah romantis. Dia jawab kalau dicari. Dia jawab kalau ditanya. Iya, betul. Dia menyatakan kalau kita jadi seeker. Kalau kita mendesak dia, kalau kita mencari dia, dia akan membukakan hatinya, dia akan membukakan tirai itu. Nah di situ saya dapat, di situ di asrama. Keren banget loh. Saya dapat panggilannya, setahun kemudian saya mendarat di Indonesia. Hari keduanya saya tiba di Bandung, saya pergi ke sekolah bahasa di Bandung. And it was like, this is where I'm supposed to be. Kenapa bisa pindah dari Thailand ke Indonesia? Karena setelah saya itu di Thailand itu, Tuhan bicara di asrama begini. Saya akan pakai hidupmu untuk memberitakan Injil di Asia Tenggara. Melalui kuasa, power daripada media di marketplace. So it's very specific. Very specific. Media, Southeast Asia, technology, media, Southeast Asia. Keren. Very specific. Very specific. Nah dari situ saya udah gelisah. Di Thailand saya gelisah. I'm not supposed to be here. I love it. Saya belajar bahasa Thai cepat sekali. Dalam waktu 1 tahun saya udah mulai lancar. Yeah. Terus saya ke Singapura. Saya pikir this is it. You know, Singapore high tech. Yeah. Super high tech, keren, canggih, cocok untuk gue, gitu kan. Environmentnya juga very safe. But that's not what God wanted, gitu. Saya ke India, wah lulu lantak saya di India, gila man. Gue sakit perut, sakit kepala, saya sakit semua di India. Lepas daripada India, balik ke Singapura, ada sahabat saya bilang begini, I know a man in Jakarta, I want to introduce you. I buy your ticket. Dia beli saya tiket. Berangkat ke Jakarta. Tiba di Jakarta, saya langsung diantar hari itu juga ke Kelapa Gading. What is the name of that sports club? Kelapa Gading. Okay. Kelapa Gading Sports Club. Sports Club. And it was baru dibuka. Sudah Minggu dibuka? itu baru dibuka. Itu tahun Masih sepi banget itu. 1986. Oh, Sepi banget. Nggak ada macet tuh Kelapa Gading. Nggak kayak sekarang ya. Iya. Nah, aku masuk di situ, itu tidak ada pohon loh. Nggak ada apa-apa. Itu pokoknya itu tandus baru jadi gitu. Terus di situ ada siapa tau nggak? Ade Manahutu. Oh. Iya. Ade Manahutu. Wow. Terus it's like this bintang penyanyi legenda lagi terkenal kan dari tahun 70-an. I'm like, wow. Mereka syuting dia nyanyi di ini production house ini namanya Studio Jangkar Harapan dengan hambanya Bill Myers. Dia nyanyi di situ, Mbak Ade Manahutu, mereka syuting untuk kemasdan untuk umat Kristen di Indonesia. Hey anak muda. And I'm like, wow, you know. And it was just I felt like I'm supposed to be here. Ya, siapa yang bisa bayangkan bahwa ke depan
kelak, which is now. ya, Indonesia akan menjadi satu pusat ya, satu powerhouse daripada arts, entertainment, media, teknologi, dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, dan pemerintah membuka itu semua, ya membuka, jadi nggak government control gitu. Kalau sampai sekarang Singapore government control, Thailand government control, nggak ada broadcast di Thailand yang nggak dikontrol oleh. Jadi Indonesia Demikian lebih juga bebas. Cambodia, Vietnam, Malaysia juga begitu. So Indonesia yang liberal, buka, Indonesia yang pada akhirnya commercial media itu dirilis menjadi raksasa. Wow, amazing. Jadi memang Indonesia memang lokasi yang tepat, tempat yang tepat untuk kita bertumbuh kembang. Apalagi secara budaya Indonesia begitu kaya banget ya. Indonesia juga, ini sesuatu banyak orang tidak pikirkan. Kalau lihat peta Amanat Agung, ya, memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid Kristus, berarti Indonesia punya saham besar di dalam menyelesaikan Amanat Agung. Karena? Kenapa? Karena di Indonesia suku bangsa itu ribuan, betul. Ribuan. Masif. Betul. Jadi dia sebenarnya punya saham penting loh di peta Amanat Agung. Indonesia itu sangat penting sekali. Kadang-kadang sebagai orang asing itu kalian bisa tahu lebih banyak daripada kita orang lokal. So, juga. Kasih tahu apa yang mungkin saja menurut Mark kita semua nggak tahu tentang Indonesia. Itu mungkin salah satu itu ya. Bahwa kita nggak lihat bahwa itu penting. Bahwa peta Indonesia ini sebenarnya kalau lihat sejarah, sebenarnya ini Indonesia bisa aja menjadi 50 negara. Atau 40 negara, atau 12 negara, atau 5 negara. Tapi enggak loh, susah Indonesia loh, menjadi satu menjadi negara. satu kesatuan. Dengan satu bahasa. Berarti dengan satu bahasa kita bisa menyelesaikan banyak sekali pekerjaan. Saya pikir that's amazing ya. The history of Indonesia, walaupun kita melihat ya sedih juga ya. Kita lihat terjadi era penjajahan. Banyak hal-hal, kisah-kisah menyedihkan ya yang ada dalam sejarah Indonesia. Namun Tuhan turut bekerja. Menjadikan satu hal yang luar biasa sekarang. Muncullah satu bangsa dengan satu bahasa yang memungkinkan kita untuk bekerja dari Sabang sampai Merauke. Amazing. Nah, Mark, aku juga mau tanya balik. Tadi kan ketemu Ademan Hutu nyanyi, and then you felt that ini tempatnya harus di sini, Mark, gitu kan. Itu tahun 86. Tapi CBN berdiri tahun 98. Nah, in between apa yang terjadi? Ya, saya balik lagi. Jadi saya berkunjung ke Indonesia. Oh, cuman berkunjung. Ya, terus saya tawarkan gini deh, gitu. Saya balik lagi ke Indonesia. Saya 6 bulan deh, gitu. Saya kerjain dulu pelatihan untuk media, untuk pembuatan program TV dan sebagainya. Lalu ya, saya pikir waktu itu saya siapa tahu kemana lagi gitu. Nah, saya balik tahun 1987 seperti saya katakan tadi itu ternyata ini loh tempatnya. Ini saya mesti komit di sini gitu kan. Tapi itu tidak mudah ya. Itu antara saya datang di Indonesia dan mendirikan CBN tahun 1998 berarti 11 hampir 12 tahun. Dan itu adalah masa pengasahan, masa uji coba, masa jatuh bangun, masa saya banyak gagal juga. Gak semua sukses, no. Saya bikin PH, saya coba bikin macam-macam lah. Gitu. Pernah juga sama ini kan, siapa tuh? John Hartman juga kan? Saya gabung, Gilbert akhirnya Lemoyne tahun 94-95 saya gabung sama John Hartman, Gilbert Lemoyne dong. Ya di situ saya belajar lah. Saya juga banyak gagalnya. Saya belum begitu bagus ya, belum bisa manage dengan baik, belum mengerti how to lead gitu lah. Kurang hikmat. Ya. Oke. Masih terlalu mungkin muda. kurang kompeten juga. Masih umur 20-an ya. Masih umur 20-an. Jadi saya ya disitulah saya belajar dari jatuh bangun itu. Mungkin satu hal yang menjadi kelebihan, kalau ada kelebihan ya. Adalah tidak menyerah.
That's good. Nah, saya pikir ini sesuatu yang sangat berharga ya, bahwa tidak menyerah. Ada value di mata Tuhan, karena mungkin orang lain menyerah, tapi kita nggak menyerah, akhirnya Tuhan kurang pilihannya kan. Jadi tinggal ini, mungkin di surga dilihat, ya apa boleh buat. Pilihannya cuma dia gitu. Yang lain udah pulang semua. Ya udah deh gitu. Pakai Mark McClendon aja. Tapi mendengarkan ceritanya Mark itu, I got very excited. Karena kalau dibandingkan, kita nggak berusaha untuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Tapi maksudnya itu, I consider myself as late bloomer Christian gitu. Walaupun melayani Tuhan sepenuh waktu masih muda banget ya. Ketika kita masih umur 31 tahun. Nah, karena aku nggak dibesarkan dalam keluarga Kristen, sehingga nggak tahu kisah-kisah ini semua dari muda, nggak dapat firman Tuhan, nggak tahu mission field itu apa. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan anak-anak muda kan begitu banyak. Mungkin saja ada banyak juga anak-anak muda yang mendengarkan kisah ini gitu. Dan kemudian mereka mengatakan, ngapain gue harus melayani Tuhan mission field? Sedangkan itu kan a waste of time. Aku nggak dapat uang yang cukup banyak, mungkin cuma dapat pocket money. Dan berapa sih uangnya gitu loh. Sedangkan kalau aku kerja di corporate world, aku dapat mungkin 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu. So gimana nih Mark? Kalau misalnya ada anak muda yang mungkin dibesarkan dan mereka udah mendengar kisah-kisah pahlawan-pahlawan iman ini dan kemudian mereka mengatakan kayaknya gue nggak mau ke sana deh gitu. So what do you say about this? Tapi menurut saya ini bagaimana kita mendefinisikan mission field ya. Karena mission field itu sebenarnya setiap hari ada di sekeliling kita. Betul. Dan jabatan kita itu mungkin saja kan ada yang, ya saya kan sekarang ya boleh dibilang, oh you're full time. Itu kan istilah yang agak sedikit misguiding lah gitu. Karena apa? I'm full time, I'm a CEO of an NGO. Ya kan, biar itu NGO ya tetap itu butuh management skill and creative skill and a lot of hard work untuk managing satu pelayanan, tumbuh kembangkan itu menjadi aset, menjadi produktif. Jadi saya bilang misi itu definisinya seharusnya adalah calling, bukan jabatan. Like what is my calling? Tahu dulu apa yang Tuhan mau terhadap diri kita. Iya, kan yang terpenting adalah what does God expect from me? What does God want from me? Nah, berani nggak untuk tanya itu? Banyak orang nggak tanya karena dia takut jawabannya. Nah, kalau dia takut jawabannya berarti mungkin dia takut dirugikan oleh Tuhan. Nah, saya pikir ini isunya. Ini paradigma yang salah ya, dirugikan oleh Tuhan tadi itu. Iya, jadi kita nggak nanya karena we don't want to know. Apa sebenarnya menjadi cita-cita Allah terhadap hidup kita. Karena anak muda zaman sekarang kan very critical ya, dibandingkan dengan masa kita ataupun masa orang tua kita. Mereka akan kemudian berkata, so I do not have any free will. You said I have free will. Now I do not have any free will. If you talk about God has something for me. So, jadi kan God gives us the calling. Tetapi kemudian kita mesti mengekang our ability, our talents, our time, and our strength untuk mencapai tujuannya. Gitu. Nah di situ kan your free will. Bagaimana kita menjadi orang yang mampu untuk sampai kepada finish line, untuk sampai hidup mencapai tujuan itu. Tapi kan kita harus tahu tujuannya, kita harus tahu callingnya. What is God calling us to do? Makanya saya bilang kepada anak-anak, saya terima kasih, saya tolong doakan anak saya, atau tolong doakan sepupu saya, atau tolong doakan suami saya supaya dia tahu panggilan Tuhan. Saya selalu balik lagi dan tanya, apakah Anda sudah tanya dan apakah ini sudah menjadi satu pursuit?
Ya, mengejar untuk benar-benar ingin tahu. Karena menumpangkan tangan tidak akan mendatangkan panggilan. Panggilan betul. itu datang kepada orang yang ingin tahu Ya. dan mencari tahu. Pribadi lepas pribadi. Makanya ya. Yesus mengatakan berdoalah kepada Dia yang punya tuayan supaya Tuhan mengutus pekerja-pekerja. Ada satu proses di mana Tuhan saring dan Tuhan pilih dan Tuhan persiapkan dan diperlengkapi. Baru diutus pekerja ke dalam tuayan. Makanya itu proses itu tidak terlepas daripada doa kan. Doalah. Tuhan bangun kita untuk satu mission. Kan kalau ada panggilan dalam hidup kita berarti ada persiapan. Tuhan kan lagi persiapkan kita. Lagi mengasah kita untuk satu ini ya. Jadi saya pikir ini the most important thing is apakah kita mau dibangun untuk itu. Tujuan itu. Iya, dan satu ide bahwa God is actually building me for a purpose. Oke, sudah dengar sekarang, berdoa dan bertanya kepada Tuhan dan kemudian supaya kita ngerti nih nggak salah arah dalam kehidupan. Nah, berikutnya, aku impress banget ketika tahu bahwa your dad played so much role gitu. Karena kita tahu pada zaman sekarang juga Indonesia ini adalah one of the largest country yang suffer dari without any father figure. Nggak ada father figure yang proper di Indonesia. Sedangkan your dad itu play so much role. So tell us, apakah Papa Mark ini benar-benar bermain atau memainkan perannya dengan luar biasa? Jadi papi saya sebenarnya dipakai Tuhan untuk membangun saya, gitu. Untuk persiapkan. Nggak kebetulan kan? Saya. Dan kamu dilahirkan di dalam keluarga kamu kan? Iya, saya pikir tidak kebetulan. Ya, itu memang. Jadi papi saya kan profesor. Yeah. Dia kan mengajar di Oral Roberts University. Yeah. Dia setiap tahun ke-7, tahun Sabat, dia dapat oleh universitas keleluasaan. Mau tulis buku, pokoknya cetak prestasi ya. Ini kan ada buku juga. Bangkit lagi. Gue pengen baca ini Bangkit Lagi, The Perfect Storm from Ashes to Victory, ini keren. Iya kan. Nah, ini dia ya oleh universitas berharap bahwa profesor hasilkan buku. Yeah. Ya kan sesuatu yang akan mendorong universitas itu untuk maju, untuk punya nama gitu. Benar. Atau bikin eksperimen. Atau bikin cetak prestasi lah gitu. Yeah. Kalau mau tetap kerja aja nggak apa-apa. Tetapi kalau mau ambil tahun cuti, tahun Sabat, tetap dia bisa dapat setengah gaji. Nice. Tetapi dia bisa lang-lang buana bikin project. Yeah. Jadi papi saya ajukan dia mau keliling dunia. Wow. Dengan keluarganya tahun 71-72. Dia beli tiket keliling dunia dari Pan Am. Pada waktu itu Pan Am Airlines keluarkan tiket asal kalau di bola dunia, asal ada progres maju, dimasukin dalam tiketnya. Progres maju, what do you mean by that? Berarti kan longitude and latitude, right? Okay. So on the longitude, asal ada forward motion. Okay. Is that longitude or latitude? Yeah. I'm not sure, yeah. Pokoknya asal ada forward motion, ada gerak maju di bola dunia, dia masukin itu di dalam ini. Nah, papi saya kan orangnya pinter, cerdas. Jadi dia pelajari dia main gitu ya. loopholes-nya. Gimana caranya dia bisa keliling dunia dan sebanyak negara mungkin karena dia merasa dia ingin supaya dalam satu mission berjumpa dengan pemimpin-pemimpin gereja di seluruh dunia, di semua benua. Very strategic. Untuk memberitahu kepada mereka bahwa tuaian akhir zaman itu akan terjadi melalui the power of media. Oh, wow. Jadi dia percaya bahwa akan tiba saatnya di mana, jadi kayak nabi yang mendahului gitu. Tahun 72 ini. Tahun 72 sebelum ada satelit di angkasa, bahwa media and technology akan menjadi ajang untuk menyelesaikan amanah agung. Basically dalam tanda petik. Ya. Jadi dia dapat 44 negara selama 14 bulan. Jadi
tahun 71-72, saya anak umur 8 tahun. Saya berkunjung kepada 44 negara. Gila, men. Di semua benua. Nggak sekolah berarti, Mak? Saya sekolah di Homeschool? di Filipina, di Manila selama 3 bulan. Oh. Tapi papi saya kan orang pintar. Dia pergi ke sekolah saya waktu pulang ke Amerika. Dan dia datang di situ, dokter, profesor Paul McClendon. Dan dia kasih tahu, anak saya belajar lebih banyak dalam 1 tahun keliling dunia daripada 3 tahun di tempat ini. Betul. Jadi mereka tetap loloskan saya. Gitu. Bukan luluskan ya, tapi lolos. Benar sekali loh. Karena papi saya pintar, saya tidak sepintar papi saya. Nah, tahun 78 dia ulangi lagi. 33 negara selama 12 bulan. Jadi waktu saya umur 16 tahun, saya udah lebih daripada 60-an negara. Wow. Dan banyak yang 2 kali. Wow. Dan saya punya saham, saya punya aset memories. Yeah. Dari begitu banyak peristiwa. Yeah. Begitu banyak kejadian. Belum kita dalam mara bahaya yang amat. Ya, hampir mati 3 kali kita dalam perjalanan itu. Mana, tersangkut mendarat di Phnom Penh, Cambodia, di tengah-tengah Vietnam sedang menyerbu Phnom Penh untuk menguasai Phnom Penh. Kami mendarat di bandara. Waduh. Kami hampir mati hari itu karena terjadi pengeboman di bandara. So I'm in the airport. Bombs are dropping all around the airport. Everything is shaking. Saya ada di situ. Umur berapa itu, Mak? Ya, itu umur 14 tahun, 15 Wow. tahun. You kalau belum dibaptis Roh Kudus, otomatis langsung di situ terjadi. Baptis Roh Kudus. I mean, it's like kita mendarat, kita dievakuasi juga ditembak gitu. Pesawat kami ditembak. Jadi kami dievakuasi lolos dari tembakan-tembakan dari pasukan Vietnam gitu. Menuju ke Phnom Penh ke Bangkok. Itu pakai baling-baling itu. Wah, it's like nyaris antara hidup dan mati itu hari-hari itu. Dan belum di Pakistan. Kami ada di Pakistan pada harinya pemerintah eksekusi Edgar Al Bhutto. Itu adalah papinya daripada Benazir Bhutto. Jadi dia ada mendekam di penjara, dia kan bekas PM. Dan dia dieksekusi. Kami sedang ada di Karachi, Pakistan. Oh, itu hari itu hampir kami diinjak mati. Itu udah rusuh satu kota. Kami lolos dari kota itu, udah mujizat itu. So ini banyak sekali. Jadi saya bayangin aja, saya duduk di bangku SMA di Tulsa, Oklahoma. Boring, man. Keliling dunia. Di kiri kanan saya, kamu belajar history as you were speaking, as you were walking in. I mean, kiri kanan saya teman-teman yang nggak pernah keluar dari negara bagian. Mereka nggak pernah lebih jauh daripada 2 jam dari rumahnya. Banyak orang Amerika kayak gitu kan. Kayak kata dalam tempur. Bener gitu. Saya tuh like, why do I feel strange? Why do I feel different? Like, what has happened to my life? Like, di satu sisi pengen jadi orang normal aja deh gitu. Udah niti karir, cari duit, jadi kaya kalau bisa dan nikmati kenyamanan the American dream gitu. Tapi ada something else yang sudah ditanam dalam diri saya. Yang saya udah lihat di keliling dunia berkali. Saya lihat di dalam keadaan yang dalam keadaan force majeure, dalam keadaan yang difficult, dalam banyak sekali pengalaman, sesuatu yang Tuhan yang tanam di sini. Nah, belum lagi saya dengar papi saya ratusan kali berulang-ulang memberi pidato yang sama. I mean, basically, papi saya cuma ada pidato satu. Kan dia pindah dari negara ini ke negara ini. Jadi pesan yang sama. Iya, dia punya seminar yang sama. Dia ulang sampai saya hafal di luar kepala. So that has become your best lecture then. Jadi saya duduk, oh my God. Itu kayak siksaan untuk anak muda kan, anak kecil. Sampai kalau dia lupa kalimat, saya bisikin, Dad, habis ini. Gitu. Tapi tanpa saya sadar, itu sedang diukir di loh hati saya. Satu panggilan, sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Ia menunggu saatnya, aku nanya. Aku bertanya,
Kalau saya tidak bertanya, mungkin itu tidak akan terwujud. Nah, saya pikir tadi sambung kan. God is building us for mission. Tuhan sudah bangun Anda, anak muda, untuk misi. Tapi kalau kamu tidak bertanya, you will never know. Gitu. Berarti memang benar kalau iblis mencuri papa-papa ini, sehingga anak-anaknya nggak ada father figure, bisa masa depan mereka akan lost ya. Dalam arti anak-anak muda akan menjadi bingung dan tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena pasti dong, nomor satu tidak kebetulan kita dilahirkan jadi anak siapa. Tidak kebetulan kalau misalnya dalam bloodline kita, misalnya even seorang petani, even seorang businessman, even seorang politikus, even seorang rohaniawan, even seorang profesor, yang mana seharusnya kita memang tidak bisa memaksa anak kita untuk menjadi seperti kita, tetapi ada satu bloodline, kesinambungan yang Tuhan mau. Do you agree with this? Saya pikir gini, jadi panggilan Tuhan itu pasti. Ada cetak, katakanlah begini, ada cetak biru ilahi yang tertera, yang imprinted. Bayangin bahwa roh kita itu bisa di-imprint, apa bahasa Indonesia bisa dimeteraikan. Di sini cetak biru. Satu panggilan Tuhan yang mau diwujudkan, satu cita-cita Allah mau diwujudkan, dan itu dihembuskan ke dalam janin yang ada di perut mama, right? So it's in you. Your calling is already imprinted on your life. Karena Tuhan udah tahu mengenal kita sebelum bahkan dunia ini diciptakan. Dia hanya menunggu apa? Dia menunggu kita untuk bertanya. Nah, masalahnya dengan ayah. Kenapa nih isu dengan ayah? Karena ayah adalah sumber identitas. Kalau iblis bisa goyangkan identitas kita, kita kecewa dengan ayah. Kita sakit hati terhadap ayah. Kita punya amarah. Kita merasa ditinggalkan. Kita merasa dikhianati. Kita merasa ada ketidakadilan yang tidak diselesaikan. Ingat, anak itu sangat peka terhadap ketidakadilan. Sangat. Kalau itu tidak diselesaikan oleh orang tua, maka itu akan dibiarkan sampai dia satu saat, kalau dia terbuka, Tuhan akan tuntun dia untuk menyelesaikan, membawa damai, gitu kan. Nah, kalau itu tetap kita nolak untuk damai dengan orang tua kita, melepaskan pengampunan, memberi belas kasihan kepada orang tua kita, hidup kita akan rusuh. Nah, iblis itu menang dari rusuhnya itu. Kerusuhan. Katakanlah hati kita keruh. Kenapa? Keruh itu kotornya dari kekecewaan, kepahitan. Itu kan kayak bikin air yang seharusnya murni jadi rusuh. Racun juga. Ya, betul. Akhirnya dalam keadaan rusuh itu dosa dapat keuntungan. Iblis dapat keuntungan. Nah, itu yang bikin banyak hidup anak muda melenceng. Khususnya kalau ayahnya tidak berfungsi. Kalau ayahnya itu misalnya cerai atau terjadi pelecehan atau terjadi trauma di masa kecil atau addicted, penjudi, betul. Absent father. Atau absent. Terlalu sibuk cari duit. Betul, sehingga terjadi pembiaran dan sebagainya. Ini yang bikin rusuh kan. Jadi ada satu project sedang kami kerjakan namanya The Parenting Project. Ada penelitian nih. Penelitian ini namanya ACEs. Adverse Childhood Experiences. ACEs. Kalau ACEs-nya itu dibagi beberapa kategori. Ada trauma, ada neglect, ada abuse, ya kan, ada family issues, gitu kan. Nah, dikategorikan itu, ada dari 10 ACEs, dari 10, 1 sampai 10. Satu adalah KDRT, kamu lihat mama, dipukul aja anak trauma. Mama adalah wanita yang saya paling cintai di dunia ini. Itu adalah Mama Debbie, ya. Ini anaknya, dia melihat dia sebagai the most loved woman in their life, gitu. Tapi papinya kan pukul-pukul dia. Bukan saya. Ya.
Debbie lagi. dia enggak. Another Debbie. Enggak, maksudnya gini. Anak melihat itu sakit. Sakit hati, ya benar. Mama saya, I love my mom and you're killing Correct. her. Iya. Correct. Ini yang menciptakan sakit hati mendalam gitu. Nah, Pahit, ini iya. adalah adverse childhood experiences. Oke. Atau anak itu dipukulin oleh papinya secara tidak adil. Iya. Atau papinya dia pakai kepalan tangan Waduh. untuk pukul Tonjok. anak. Padahal tangan dia seharusnya bela anak. Iya. Membelai anak. Tangan yang dipakai membelai dipakai untuk Mukul. pukul muka. Itu nggak bisa tuh. Nah, Ya. dan seterusnya. Jadi ini adverse childhood experiences. Kalau kita punya lebih dari 5 kategori. Oh iya, saya pernah alami trauma. Saya pernah alami abuse. Apalagi pelecehan. Apalagi terjadi hal-hal dalam keluarga seperti itu. Dibuktikan di situ bahwa umur anak kita diperpendek sekian tahun. Oh ya, wow. Jadi orang tua, papa dan mama, directly affect the health and longevity of our children's lives. Walaupun nanti mereka hidupnya sehat, nggak makan gula, olahraga teratur. Ya, itu kan semua bisa. Tapi siapa yang melakukan itu, Pak? Biasanya adalah orang yang pulih. Oh. Kenapa? Karena orang yang nggak pulih apa? Pelarian. Iya. Ya, Membawa- akhirnya dia tidak hidupnya menghargai menjadi dirinya. rusak, Ya, seks bebas. rusuh, Iya. gitu. Jadi akhirnya Wow. dia banyak melenceng, Iya, betul. dia drinking, atau dia obesitas, atau dia just don't Iya, iya, care. iya. gitu. That's right. Tahunnya bisa sampai 20 tahun lebih mati lebih muda. Betul. Jadi Make sense. orang tua, you're actually killing your children when you don't fulfill your role. Waktu Anda tidak memenuhi peranan Anda sebagai ayah dan ibu dan bertanggung jawab. Wow. Berarti orang tua perlu bertobat nih ya. Perlu berubah. Perlu bangkit lagi. Perlu bangkit lagi. Oh no, Iya. Perlu love saya revolution. promo terus ini. Perlu love revolution. Perlu love revolution. Well, Tapi anyway. bisa nggak we Yeah. undo the mistakes that we You have can done? undo the mistakes. Dan saya pikir ini penting karena Tuhan kan spesialis dalam pemulihan. Yeah. Salib adalah pemulihan antara Bapa di surga dengan umat manusia yang berdosa. Jadi God is an expert in restoration. Amen. Hanya mencegah jauh lebih baik daripada Betul, mengobati. pasti. That's Iya. for sure. For sure jauh lebih baik menghindar daripada terjeblos. Well, anyway, thank you so much ya. Ini kita belajar banyak banget dari Mark. Kata-kata penutup dari Mark, dari apa yang kita konklusikan, apa yang kita bicarakan hari ini. Silakan. Saya pikir kita banyak bicara mengenai calling ya akhirnya. Saya pikir itu mungkin perlu kita benar-benar kita pursue. Jadi the pursuit of God sebagai anak muda untuk dapat calling itu penting. Pursuit of God sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab juga penting. Saya bersyukur untuk papi saya. Papi saya itu banyak sekali kelemahan. Ya. Dia orangnya keras. Dia orang yang Determined? iron fisted. Oh really? Oh, tangan besi, Pak. Dia kalau Bukan cuma udah marah dia membabi buta. The blind pig. Dia membabi buta karena jadi itu satu kelemahan dia yang pada akhirnya melukai anak-anaknya. Tapi saya bersyukur ya. Ya Tuhan memulihkan itu semua. Saya menjadi anak yang sangat sayang kepada papi saya. Ya. Puji Karena saya bisa mengampuni dia. Saya pikir Puji ini Tuhan. penting sekali dari orang tua. Reach out to your children and ask their forgiveness. Right? Tapi penting juga untuk anak-anak willing untuk berbelas kasihan untuk orang tua yang Berbelas kasihan. memang adalah manusia. Karena mungkin Yang kita lemah, nggak tahu gitu. kondisi Iya. dia pada waktu itu. Betul Kenapa bisa sekali. jadi seperti itu? Tapi saya tahu Pak, karena saya mewawancarai kakek dan nenek saya. Oh, Jadi saya bisa dapat Nyambungin. pengertian. pengertian. Saya Kenapa bisa Papa ngintip seperti itu? gitu. Wow. Oke.
Ya, jadi and your puppy passed away 2 tahun lalu, ya, setahun yang lalu papi saya meninggal. Saya sangat indah sekali ya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sangat pulih ya selama 30 tahun terakhir. Wow, sudah Hidup papi rekonsiliasi. saya sangat dekat dengan papi saya. 97 tahun. Usia berapa? Dia 94 tahun. 94 tahun. Ya. The legacy of Paul McClendon luar biasa, dan saya bersyukur bahwa melalui hidup saya salah satu Tuhan bekerja untuk fulfill hal-hal yang memang adalah panggilan atas papi saya sendiri. Keren. Thank you so much. You're welcome. Thank you so you. much. Kita ada hadiah nih. Oh ya. Ini penting banget. Ini hadiah. Ini buku keempat kami, Love Revolution. It's an honor to present this to you. Wow, Love Revolution. And ini buku terbaru kami, buku kelima, Bangkit Lagi. Baru aja keluar dari percetakan. Hold on one second, saya dengan osmosis sebagian besar saya bisa langsung Isinya. pakai AI. Kita nggak bicara AI loh. Next visit. Next visit. Harus ada visit lain lagi dari Okay, Mark McClendon thank you. ke sini untuk bicara tentang AI. Thank you so Dan much. jangan nunggu 20 tahun lagi ya. Thank you much. I appreciate it. Ya, oke. Pemirsa sekalian, saya yakin pemirsa sangat diberkati, dan kita akan lihat satu ayat yang saya yakin ini sangat berhubungan banget dengan apa yang kita bahas hari ini. Di Matius 22 ayat 14, di sini firman Tuhan berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi hari ini kita belajar nih bahwa ternyata Tuhan itu memberikan kesempatan yang sama loh. Memang betul bukan pilihan kita menjadi laki ataupun perempuan, karena ini adalah hak otoritas Tuhan. Kemudian di keluarga mana kita dilahirkan? Apakah di keluarga McClendon? Apakah di keluarga Hendrata? Ini bukan pilihan kita, karena itu adalah hak kedaulatan Tuhan. Kalau memang mungkin bisa lebih baik jadi anaknya Pak Jokowi gitu ya, lebih enak gitu ya. Wow. Ataupun jadi anaknya konglomerat siapa gitu ya. Tetapi sekali lagi itu adalah hak kedaulatan Tuhan yang mana kita nggak bisa ganggu. Tetapi di luar semua itu juga, walaupun kita tahu ada orang yang punya privilege, ada orang yang nggak punya privilege, tetapi jelas dari ayat ini Tuhan Yesus berkata banyak yang dipanggil. Berarti ada satu kesempatan yang sama. Nah, masalahnya seringkali sebagai manusia hidup kita mengeraskan hati kita. Karena kita berpikir bahwa Tuhan, engkau nggak tahu apa yang aku alami. Tuhan, engkau nggak cukup sayang sama aku. Padahal kan Tuhan sudah menunjukkan kasihnya yang sangat besar loh. Dia udah mati di kayu salib buat kita. There is nothing else yang Tuhan nggak pernah pikirkan daripada kehidupan kita loh. Bahkan firman Tuhan udah mengatakan sebelum kita ini bertobat, sebelum kita dilahirkan, Tuhan udah berpikir bahwa suatu hari kelak di dalam kehendak bebas kita bisa saja jatuh dalam dosa. Berapa banyak di antara kalian pemirsa yang pernah ngedrugs misalnya, pernah seks bebas, pernah membuat ulah yang memalukan nama Tuhan, yang pernah mencelakakan orang lain dengan sengaja. Tetapi di dalam kasih karunia-Nya Tuhan tetap memilih untuk mengampuni kamu, mengampuni saya, mengampuni kita semua. Makanya kalau kita nggak mengeraskan hati, dan apa yang tadi kita udah dengar conversation kita dengan Mark McClendon, ini bagus banget gitu. Coba diulang lagi, coba diteliti lagi kata-katanya, mana yang mengena, dan kemudian coba renungkan itu, dan kemudian coba diposting di sosial media kamu, dan jadikan ini sebagai satu highlight kehidupan kamu. Kalau memang ini bisa memberkati kamu, why not kamu lakukan dalam kehidupan. Gak ada paksaan, karena kita yakin bahwa panggilan yang Tuhan berikan kepada kita itu gak perlu dipaksa. Karena kalau memang dia adalah raja di atas segala raja dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, kita akan dengan sukacita karena kita tahu bahwa ada satu reward yang besar dan ada satu cinta kasih yang kita perlu ungkapkan kembali kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia. Nah, satu hal yang kami lakukan di dalam pelayanan kami adalah tentunya melakukan pekerjaan baik, karena firman Tuhan ngajarin kita juga ketika kita sudah dipilih dan ketika kita taat, ya kita perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang mana mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan di Anugerah Ministries kami punya beberapa program, misalnya program beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi namun dari keluarga yang tidak mampu. Salah satunya adalah program yang menurut kami sangat keren banget nih, namanya adalah Mahasiswa Adikku Sayang atau kita sebut MAS. Nah, dalam program ini kami memilih anak-anak yang dalam bidang-bidangnya yang cukup cakep dari center-center yang udah kami biayai dari mereka sangat kecil banget, dan ini hari ini kita mau memberikan laporan. Ada beberapa murid, nomor 1 misalnya Panca. Jadi ini keren banget karena Panca ini adalah seorang murid yang sangat berprestasi dan dia ada di Ukrida, yakni Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Tetapi
mata kuliahnya dia adalah teknik industri. Keren banget kan? Ya, jadi kita punya waktu untuk memberikan kesempatan buat anak ini untuk bisa bertumbuh dan kemudian bisa fulfill apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu Yohana. Dia lagi kuliah di bidang psikologi gitu ya. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini mental health sangat perlu banget gitu. Bayangkan kalau misalnya nggak ada anak-anak Tuhan yang kemudian peduli untuk kemudian anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan kemudian dibiarkan untuk minta-minta atau bekerja di dunia yang tidak baik gitu. Apa jadinya orang-orang yang tidak bisa diberkati dengan kehidupan mereka. Yang berikutnya adalah 2 murid lagi, seorang murid yang keren banget nih namanya Astuti, yang kami sekolahkan mulai, kalau saya nggak salah itu saya pertama kali ketemu Astuti itu waktu dia kelas 2 SD. Dia adalah seorang warga yang ada di suatu daerah yang terpencil banget, suku terasing namanya suku Wana. Dan di sana kami punya sekolah misi kami. Dan kemudian Astuti ini sekarang puji Tuhan bukan cuma sudah lulus SMA, tapi sekarang enrolled, lagi kuliah di Ukrida, yaitu di bidang keperawatan. Puji Tuhan ya, jadi suatu hari nanti 5 tahun lagi kita akan pulangkan dia kembali untuk dia bisa menjadi keperawatan, punya gelar S1. Ya, bayangkan ini ya. Dia lahirnya di hutan, tinggalnya di hutan, besarnya di hutan, tapi sekarang kami lagi mentorkan dia. Kemudian yang terakhir ada seorang murid yang bernama Selo. Selo ini lagi sekolah yaitu teknik informatika. S1 juga nih. Jadi ada masa depan yang baik untuk anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan. Dan ini terjadi karena adanya generosity daripada orang-orang yang bersedia untuk membantu, melihat bahwa berkat-berkat keuangan yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga kalian itu bukan cuma untuk anak-anak kalian aja. Bukan cuma untuk diri kalian aja, tapi untuk dibantu memberkati orang-orang yang kekurangan. Semoga apa yang kami jabarkan ini menjadi berkat buat kalian. Oke? Oke, nah pemirsa juga ada jawaban doa. Kami akan bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Bapak Ibu Gembala, saya baru lulus SMA dan berniat untuk bekerja karena hasil tes beasiswa saya tidak ada kabar. Tapi tidak disangka setelah 3 bulan ternyata saya dikabarkan lulus tes. Padahal saya sudah menyerah dan bekerja di Indomart. Tapi Tuhan berkehendak saya berkuliah. Amin. Wow, puji Tuhan. Senang sekali kalau Anda sudah dijawab doanya. Apabila masih ada di antara saudara yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, Mark McClendon, would you have the honor untuk berdoa bagi kita semua dan pemirsa? Sure. Quick prayer. Yep, thank you. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk setiap yang menyaksikan acara ini dalam waktu yang akan datang. Kami percaya tidak kebetulan mereka klik, tidak kebetulan mereka mendengar, tapi Roh Kudus Engkau menuntun. Kami percaya bahwa kata-kata dan kalimat itu dipakai Tuhan untuk menggugah, untuk berbicara, dan untuk menuntun. Dan Tuhan, doa kami adalah kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah. Amin. Atas setiap penonton daripada broadcast ini. Terima kasih Engkau berkati juga Anugerah Ministries, Pak Daniel dan Debbie, biarlah mereka dituntun oleh Tuhan berlipat ganda dan bertumbuh berkembang dalam pelayanan ini menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Yes, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hormat pujian hanya bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you so much ya. Pemirsa sekalian, kalau Anda diberkati tentunya jangan lupa untuk nomor 1 yaitu Anda perlu subscribe. Kemudian nomor 2, bagikan link dari apa yang sudah Anda saksikan. Dan kemudian tulis komentar dari apa yang Anda rasakan sudah dapat berkat apa, dan kemudian supaya kita nanti bisa diskusi di kolom komentar. Oke? Yes, so pemirsa sekalian, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Undang-undang ITE adalah penghambat terbesar dalam pemberitaan Injil melalui media.